nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, biarin aja, biar dia natural aja. Tapi nanti kalau kameranya jangan lu gerak-gerakin, biar kameranya stabil aja. Ya, aku akan usahakan, tapi karena ini cuma dipegang pakai tangan, aku nyikir dulu, ya, usahakan supaya stabil mungkin. Oke. Ya, baik. Kita mulai ya. Kita udah live sebenarnya dari tadi gitu. Tapi biasa Oke. di studio kita ini, aku bukan bilang studio kita ini amatir, tapi kita mau bikin prosesnya memang proses yang tidak ditutup-tutupi. Jadi ya inilah adanya kan. Jadi nggak tidak juga kalau misalnya teman-teman bilang, kok kalian bikin ini bikin dialog gambarnya bergerak, ya biarin aja, nggak apa-apa gitu kan. Karena juga kita bilang dengan teman-teman situasinya memang mengharuskan kita kayak begini. Nah, kawan-kawanku yang ada di YouTube, kita sengaja dulu kita di Facebook sama di YouTube dialognya, tapi pada beberapa bulan terakhir, sejak adanya studio di Kanopi Bertutur ini, kita akan coba di YouTube aja. Um, Perlu juga aku sampaikan YouTube-nya tidak komersil ya, jadi jangan pula dibilang nanti kayaknya Ali mulai cari duit dari menjadi YouTuber, kagak gitu kan. Jadi ini juga tidak komersil, jadi semata-mata untuk membangun kesamaan berpikir, punya persepsi yang sama, tingkat pengetahuan relatif lebih sama gitu kan. Kalau mau protes, mau bertanya atau mau juga marah-marah itu bisa setelah dialog ini bisa kawan-kawan kasih komen di YouTube kita. Nah, malam ini aku ditemani oleh temanku yang belum juga begitu lama, baru sekitar 3 tahun lah ya. 3 tahun kita ketemu. Terakhir pertama kali kita ketemu di Jatam, lu ingat gak? Waktu itu ada kasus Budi Pego, lu datang ke Ya. Jatam malam-malam gitu kan. Tapi pada saat itu Betul. lu nya diem aja gitu kan. Gue bilangin, si merahnya ngomong, ini Mbak Aspin. Oh, gue bilang ini yang Aspinawati itu ya, gue bilang kayak gitu kan. Nama lu udah cukup lama gue kenal, tapi ketemunya pada waktu itu ada kasus Budi Pego dan kita sempat ngobrol sebentar di Jatam. Betul. Nah, di situ kita ngobrol agak panjang, diskusi, ketemu di mana-mana gitu-gitu ya. Dan gue pikir menarik. Gue nonton lu juga tuh di mana-mana tuh di Narasi TV, di Ah, dialog betul. ILC gitu. Punya menarik lah, hancur. Eh, Hancur, hancur. jadi ini, jadi eh, hantaman orang. Lu dihantam-hantam di mana-mana. Tapi biasa, gue juga dihantam-hantam orang, santai aja. Ya kan? Nah, malam ini kawan-kawanku di YouTube kita akan mencoba ngobrolin atau membahas soal nasib KPK. Jadi nasib KPK pasca G30 STBK. Untuk kawan-kawan YouTube ketahui, gue juga jadi bagian. Jadi saya juga menjadi bagian dari banyak teman-teman atau banyak organisasi yang ada di Indonesia ini untuk mencoba memperjuangkan atau paling tidak terlibat dalam aktivitas yang kita pandang bahwasannya perlu dilakukan satu tindakan yang agak vulgar, agak kencang, biar publik tahu bahwasanya sekarang ini dalam versi kami gitu, dalam versi kami itu ada upaya untuk memberangus atau minimal melemahkan posisi KPK. Dan itu mulai dari tahun 2019 kemarin kan, ketika RUU KPK itu diluncurkan. Aku nggak tahu tuh siapa yang meluncurkannya. Apa diluncurkan oleh eksekutif atau diluncurkan oleh legislatif. Aku nggak tahu. Dan nggak kita urus juga siapa yang mau meluncurkannya. Karena kadang-kadang dua kelompok ini um, agak bingung juga kita memisahkannya. Apalagi sekarang kan oposisi hampir tidak ada kan. Jadi semuanya jadi core satu suara gitu kan. Kalau kata eksekutif begini, legislatif bilang iya. Kalau kata legislatif bilang begini, kadang-kadang eksekutif bilang iya. Ada beberapa hal perbedaan-perbedaan dan itu menjadi kayak dagelan. Menjadi kayak obrolan nanti kalau aku bilang obrolan di meja makan nanti kena somasi pula awak sama legislatif. Capek pula ini kan melayani somasi. Janganlah kalau somasi kami capek kita. Nah malam ini kita mau ngobrolin itu bersama dengan Aspinawati. Jadi aku tidak perlu mengenalkan. Jadi Aspinawati ini temanku seperti yang di pembukaan tadi. Pin, gini Pin, kemarin itu kan kita sempat kirim surat ke presiden, Ya. ya kan? Ya.
Agak banyak juga tuh. Kulihat di apa di media sosial pakai kontainer. Eh, Mungkin perlu disampaikan kepada publik. Kayak mana ceritanya itu? Silakan, Bin. Ya, jadi surat itu sebetulnya mau mengumpulkan suara publik karena presiden itu kayak berdiam diri. Hmm. Padahal kalau kita dengar kasusnya kan sudah ada kita ombudsman, rekomendasi ombudsman, juga rekomendasi dari Komnas HAM. Dan dalam rekomendasi itu yang paling ujung hak tertindak adalah presiden. Hmm. Nah, tapi presidennya kok nggak bertindak, kok nggak bertindak. Nah, karena itu kita semua menggalang suara publik untuk sama-sama meminta presiden untuk bertindak menjelaskan wewenangnya. Sangat prihatin gitu ya kalau dengar presiden malah bilang, "Wah, semua saya," gitu. Nah, pertanyaan kita kan kalau bukan ke presiden ke siapa dong? Iya, betul. Gitu. Ya. Terus apa ada respon nggak? Tanggapannya kayak mana? Karena di media mainstream terutama ya, itu hampir nggak muncul juga. Apa respon presiden? Respon presiden belum ada. Aduh, hancur. Sampai saat ini belum ada lagi dari presiden. Justru yang respon itu Kapolri ya. Kapolri itu bilang, ya udah jadi ASN di Polri aja gitu kan. Tukang ngurusin SIM. Iya, ASN di Polri. Tapi dari presidennya belum ada gitu. Enggak, maksudku kayak gini, kita bisa menebak-nebak juga kan, kenapa misalnya presiden nggak respon. Karena kan kayak begini, ketika dia menjadi ASN, sepaham yang awak tahu, presiden itu akan menjadi kepala ASN sak negara ini kan, kenapa dia nggak respon? Atau dia pakai YNTN? Betul banget. Jadi kalau saya tuh suka bilang begini, kalau saja presiden nggak setuju revisi undang-undang KPK pada tahun 2019, maka presiden bisa hidup banyak tuh bisa bilang secara normatif tanggung jawabnya nggak saya kok. Kan KPK lembaga independen. Tapi siapa yang suruh waktu 2019 setuju revisi undang-undang KPK dan memasukkan KPK menjadi rumpun eksekutif. Nah pertanyaannya, kepala tertingginya rumpun eksekutif siapa? Ya kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan siapa? Ya presiden, gitu kan? Iya. Jadi sebetulnya itu sederhana banget, sederhana sekali, tapi itu karena politik jadi rumit ya. Jadi sampai sekarang belum ada respon ya dari presiden ya terkait juru bicaranya segala macam. Juru bicaranya kan biasanya banyak tuh ngap-ngap juga kan. Benar, belum ada respon ya. Justru ya terakhir respon itu ya sebelum kita kirim surat yang presiden bilang jangan apa-apa saya gitu. Apa respon kawan-kawan ketika dibilang jangan apa-apa saya? Apa sama jadi kayak YNTN juga kan? Kalau respon nggak formalnya ingin garuk-garuk kepala sama sambil bati-bati kaki gitu ya. Karena ini apa lagi sih gitu ya presiden gitu ya, tapi respon resminya mungkin begini. Respon resminya dalam hal manusia itu ada dua. Satu unwilling, satu unable. Unwilling itu tidak mau, unable itu tidak bisa. Kalau itu bukan kewenangan presiden, maka presiden bisa bilang saya nggak bisa kayak tadi karena KPK adalah lembaga independen. Tapi karena sudah ada revisi, maka pasti bukan nggak bisa, ini nggak mau. Presiden itu kalau nggak bertindak, ya kategorinya nggak mau gitu. Iya. Sebelum sampai ke situ kita mau ini dulu, mau coba ngobrolin hal yang agak mundur sedikit ya. Sepertinya itu urusan korupsi ini kan sulit sekali kan, bukan diberantas gitu, tetapi untuk menjadi sesuatu hal yang dibenci, diharamkan, ya itu yang kulihat gitu kan. Dan KPK sendiri sebenarnya kerjaannya nggak habis-habis tuh, mulai dari nangkapin menteri, nangkapin anggota DPR, nangkapin gubernur, nangkapin bupati gitu kan. Tiap tahun juga aku nggak mau bilang prestasi juga sebenarnya kan, tapi faktanya adalah ya itu yang dilakukan dan juga tidak menimbulkan efek jerah.
Nah, menurut pendapatmu, kenapa dia tidak muncul efek jerah itu? Kalau tidak muncul apa ya, berarti kenapa tidak muncul apa? Efek jerahnya. Oh, korupsi terus-menerus terjadi. Iya, jadi sebetulnya efek jerahnya itu udah mulai muncul ya. Gitu. Oke. Jadi sekarang dengan mereka tidak terlalu berani lagi, itu ditunjukkan dengan modus-modus yang makin beragam untuk menyembunyikan kejahatannya ya. Tapi betul mereka terus melakukannya ya karena salah satunya adalah masalah politik. Jadi politik kita itu kan betul-betul berbiaya tinggi dan sebetulnya masalah politik Indonesia itu diatur dengan partai. Jadi dia sudah mahal, tersentral gitu ya. Dan artinya kita pernah dengar juga kata saya gitu ya, kata Prabowo yang punya tambang aja bilang gara-gara ikut pilpres dia kehabisan uang. Kalau orang yang punya tambang kehabisan uang, apalagi kita gitu ya, apalagi Ali dan saya gitu. Nah, yang nggak usah punya, yang nggak usah ikut pilpres mungkin Ali juga kehabisan uang sudah tahu. Nah, jadi masalah-masalah itu yang menyebabkan orang harus korupsi. Kan kita juga dengar tuh ada pernyataan bupati mana yang kaget setelah naik, ternyata gaji saya cuma segini ya gitu. Iya, gue juga dengar. Itu nggak nutup dong dengan biaya yang sudah saya keluarkan selama pilkada. Jadi selama sistem politik kita tidak dibenahi, kebutuhan untuk korupsi akan terus ada. Ya, cuma gini juga kan, maksudku, tapi menarik tadi seperti yang kau bilang. Orang itu sudah lebih berhati-hati, jadi kan proses korupsinya itu sudah mulai tidak terlalu terbuka gitu ya. Artinya efeknya sudah mulai kelihatan, dan mungkin ketika efeknya sudah mulai kelihatan, orang sudah mulai terganggu, muncul reaksi. Reaksinya adalah kita harus bersatu nih, ya kan? Kita harus bersatu, terus kita rubah aturan mainnya. Keluar aturan main yang sudah berubah gitu kan. Nah, ketika aturan main sudah berubah, karena udah bersatu kayak begitu, terus kita pretelin, bahasa gue lah. Bahasa gue tuh kita pretelin tuh kan. Kita habisin satu-satu. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah, sebenarnya KPK juga tidak pernah selesai dengan urusan tekanan kan. Kita tahu nih, ada banyak tekanan kan. Tapi tekanannya selalu kepada tampuk pimpinan. Kita ingat misalnya ada kasus Antasari, ada kasus Taufikur Rahman, ada kasus misalnya yang terakhir kali Abraham Samad, gitu-gitu kan. Dan semuanya bermuara kepada bagaimana para pimpinan KPK itu dalam tanda petik itu berhenti ya. Berhenti atau diberhentikan gitu dengan berbagai macam alasan yang kadang-kadang nggak masuk akal juga. Masa urusan KTP aja bisa jadi kayak begituan kan. Sementara yang bikin KTP juga negara, itu kan itu hal yang agak lucu menurutku gitu. Nah, itu kan nggak ini tuh. Tidak membuat KPK itu menjadi institusi yang lemah. Gue bilang kayaknya sistem di internalnya itu udah berjalan. Jadi mau siapapun komisionernya gitu, karena sistemnya sudah berjalan, proses penangkapan juga terus-menerus dilakukan. Selain itu gitu kan, ketika dia proses penangkapan terus dilakukan, tindakan-tindakan preventif juga berjalan. Muncul ide-ide kan, ide-ide supervisi gitu kan, ide-ide memberikan arahan, pengawasan, KPK sudah mulai terbuka, ada ide-ide sosialisasi juga gitu kan. Dan kupikir ini juga sudah masuk ke dalam kelas 2 kan, ketika kelas 1-nya jor-joran melakukan penangkapan, di kelas 2-nya dia sudah mulai melakukan proses penyadaran, public awareness atau government awareness atau public awareness kan kayak gitu. Apakah ini juga menjadi bagian gitu ketika orang-orang atau kelompok-kelompok orang sudah mulai terganggu? Gimana pandanganmu? Atau nggak setuju dengan pandangan gue? Setuju dong, tapi ada lagi yang lain. Setuju banget, betul banget. Jadi mereka sudah mengganggu gitu ya, sudah mengganggu, terus kemudian masuk ke sistem. Ada titik balik lagi, yaitu ketika pimpinan partai kemudian ditangkap ya.
ya kan? Jadi dan tidak harus ketua ya, tapi pimpinan-pimpinannya semua partai Indonesia itu sudah pernah ditangkap oleh KPK. Dan tentu saja itu menyebabkan ada konsolidasi. Kita masih ingat soal hak angket DPR kepada KPK. Nah itu dramatis ya, karena ide hak angket itu muncul hanya beberapa hari setelah dakwaan rekanan rekanan soal KTP itu dibacakan dan menyebut nama para anggota DPR, anggota DPR jadi banyak. Jadi ketika mereka bikin hak angket itu sangat besar indikasinya motifnya untuk pribadi. Nah karena itulah, karena nyaris semua partai sudah kena, mereka bisa konsolidasi dan setelah hak angket revisi undang-undang KPK mudah banget. Tapi ada satu lagi sebetulnya, kalau kita perhatikan KPK itu mulai masuk ke korupsi sumber daya alam. Ya kan ada GNPSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Ya. Dan itu betul-betul yang kata orang dagingnya ya. Jadi sebetulnya kan pertaruhannya itu ya soal izin tambang, kemudian izin HGU dan lain-lain, PLTU. Dan kalau kita lihat dalam laporan tahunan KPK, termasuk laporan PSDA itu dia udah detail banget tuh. Bahwa ada luasan hutan yang nggak dilaporkan aja usianya udah berapa miliar, 10 miliar atau 100 miliar kata. Belum yang di pesisir, belum yang ditambang, ini ngeri banyak banget, dan itu pasti akan itu mengganggu ya. Dan celakanya para pengusaha itu juga beririsan dengan politik, dengan anggota DPR. Gitu. Seperti kita tahu ada laporan kawan-kawan datang antara lain. Jadi ketemulah antara kepentingan ini sehingga sesudah itu upaya pelemahan KPK menjadi lebih kuat ya daripada upaya untuk menjaga KPK. Ya, atau mungkin karena mulai masuk ke dalam ranah sumber daya alam, kan kita bilang aja kan sebenarnya kan basis ekonomi pengusaha ini kan kekayaan sumber daya alam kan, dan itu yang paling besar kan. Atau mungkin gara-gara itu dalam bahasa gue itu KPK ini sudah menjadi kayak semacam benar-benar bukan duri lagi kan, tetapi udah jadi kayak semacam penghalang besar-besaran. Atau karena itu? Ya, betul banget. Jadi seperti yang aku bilang tadi, pertama kenapa bisa lancar karena kepentingan politik sudah menyatu. Tapi sebetulnya motifnya kenapa sih KPK harus dilemahkan? Karena KPK mulai menyentuh soal korupsi sumber daya alam itu, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu ya. Dan itu betul-betul kalau dan mereka kan juga bikin pencegahan, bikin roadmap, bikin kajian-kajian. Itu kalau dilakukan itu ya selesai ya mungkin beberapa pengusaha yang selama ini bisnisnya bisnis kotor, menggunakan berbagai bentuk-bentuk korupsi. Dan kita tahu korupsi ini pada akhirnya berkelindan dengan kekuatan politik misalnya di daerah ya. Salah satu yang paling banyak ditangkap juga kan kepala daerah itu terkait dengan izin. Izinnya ya izin terkait sumber daya alam itu, izin tambang, izin PLTU dan lain-lain. Ya kayak di ini kan, kayak di Riau kan. Siapa di Kalimantan itu bisa turun-temurun ya. Termasuk juga itu soal politik yang turun-temurun dari orang tua ke anak gitu. Jadi ini betul-betul akan merombak konstelasi baik kekuasaan maupun uang pasti. Ya, dan pengusaha tidak mau itu terjadi. Iya betul. Ini bayangin dari orang perkaya, pahlawan di daerahnya tiba-tiba jadi penjahat, gak punya kekuasaan, uang kekayaan kita pasti nggak mau lah ya. Gitu. Iya. Gue terus gue jadi bukan speechless ya, tapi maksudku ada satu fenomena juga kan di publik atau di masyarakat kan, di masyarakat itu para koruptor yang terbukti misalnya ditangkap aja itu kalau dia udah lepas kayaknya status sosialnya juga nggak turun kan. Ada satu soal juga kan yang mungkin memalukan ya, atau gimana pandanganmu? Menarik ini, teman saya pernah marah-marah ya karena dia lihat orang-orang itu rebutan
berfoto di suatu kawinan dengan mantan napi koruptor ya, gitu. Jadi dia udah lepas, datang ke perkawinan dan orang berebut mau foto sama dia, teman saya ngomel-ngomel. Nah jadi memang ini ada budaya permisif juga, dan menurut saya budaya permisif ini bukan dari masyarakat awalnya, tapi dari Orde Baru. Orde Baru itu kan kejahatan yang paling pertama adalah menangkap kultur korupsi sampai ke kecil-kecilnya ya. Sampai kita mau urus surat pindah, urus KTP yang cuma murah aja itu harus bayar ya, bayar pungli, gitu. Dan bahkan udah tertanam kalau kita nggak ngasih hadiah, kayaknya kita jadi yang salah, gitu. Padahal di beberapa negara lain ngasih hadiah itu termasuk gratifikasi justru nggak boleh. Kalau kita justru malah akan dicibir ya, gitu. Jadi ini kultur yang berhasil ditanamkan Orde Baru. Selain juga yang kedua adalah depolitisasi, ya orang jadi takut untuk berpolitik, akhirnya enggak menjauhi politik karena dulu orang yang berpolitik di penjara atau bahkan hilang, dibunuh. Nah, dua budaya ini menyatu menjadi langsung jadi itu. Artinya berpolitik itu kalau ada kesalahan di sekitarnya mereka diam-diam aja dan malah permisif, begitu. Nah, ini penyakit menurut gue. Jadi ada hal yang perlu dibikin formulasinya secara serius. Karena kenapa? Kalau komunitasnya kayak begini gitu, maka urusan gue orang lingkungan, gue boleh deklarasi lah, gue ini orang lingkungan kan, hampir 20 tahun gue kerja tuh, nggak kerja juga. Gue itu bersenang-senang dengan agenda kampanye keselamatan lingkungan. Gue bilang gue nggak kerja ya, gue bersenang-senang sebenarnya dengan kampanye keselamatan lingkungan ini kan. Dan menjadi persoalan ketika orang banyak tidak berani. Banyak tidak berani itu kan bukan juga karena mereka nggak mau gitu, tetapi ada memang satu proses intimidasi. Yang kedua, ada hal yang mereka menganggap ini hal yang biasa aja, seperti yang lu bilang tadi kan, berfoto dengan koruptor itu menjadi hal yang diagulkan kan, karena dia sebelum ditangkap pura-pura jadi orang baik. Nah, artinya kan kita perlu melakukan sesuatu hal yang luar biasa, tindakan luar biasa, karena bikin proses penyadaran bukan juga pekerjaan yang gampang kan. Dan gue 20 tahun bersenang-senang dengan urusan kayak begini, hanya punya kemampuan berapa banyak wilayah yang bisa gue datangi atau ku datangi, berapa banyak desa sebenarnya yang cuma bisa kita bikin diskusinya gitu. Dan proses diseminasi informasinya juga tidak begitu kuat kan. Di Bengkulu misalnya gue bilang, karena gue orang Bengkulu ya, di Bengkulu misalnya gue bilang ada berapa, hampir 1.500 desa. Kalau gue bisa intervensi 100 desa aja udah cakep. 1.400-nya lagi kayak mana nasibnya, ya kan? Kayak mana nasibnya? Ini jadi suatu pertimbangan. Artinya perlu kerja luar biasa untuk bukan merubah, tapi memastikan bahwasanya hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam dan itu masih menjadi satu bagian atau bagian utama dari proses memuaskan hasrat, mau bikin kaya sendiri kayak begitu. Orang punya tanah luasnya bukan luar biasa ya, tapi udah luar negeri gitu. Misalnya di Muko-Muko itu ada satu perusahaan, gue bilang aja namanya Agromuko kan. 23.000 hektar dia punya lahan kebun sawit. Rakyat di samping kiri kanannya itu tuh mau berkebun setengah mati, ya kan? Dan mereka berat betul untuk melakukan tindakan memastikan mereka punya tanah. Mereka petani, dan entah mereka berkebun di mana-mana. Nah ini jadi satu soal, dan mereka nggak bisa ini, tidak bisa atau tidak mau, atau mungkin belum mau, tapi mungkin yang lebih jelasnya itu belum berani. Nah menurut lo, tindakan yang mesti kita kerjain? Nah ini gue serius ini nanya ini kan. Karena kalau misalnya kita ngerjain sendiri-sendiri, ya lebih HI sendiri, gue dengan tim sendiri, nggak bakal jadi apa-apa juga. Gimana tuh, Ben? Ya, ini pertanyaan yang penting banget. Apa yang harus kita lakukan? Dulu ada yang punya istilah itu akademisi organik gitu ya, intelektual organik.
Hmm. Nah, mungkin kita harus membuat hal yang serupa kaitannya dengan orang-orang yang seperti dirimu ini. Jadi Ali ini harus menjadi ada 100 orang di setiap desa tadi ya. Buset. Gitu, dan dia nggak harus punya kemampuan yang sama antara mereka sendiri atau dengan Ali gitu. Jadi kalau ada yang cuma tahu sepuluhnya Ali nggak apa-apa, ada yang tahu 1000 kali lipat dari Ali nggak apa-apa, semua bisa bekerja bareng sesuai dengan peran masing-masing. Kalau ada yang kerjanya guru TK nggak masalah, itu sangat strategis karena dia bisa kasih tahu ibu-ibu atau orang tua murid TK-nya soal anti korupsi dan lain-lain soal hak asasi manusia. Kalau kita punya tetangga SMP, dia juga penting karena pasti dia punya banyak komunitas, punya banyak teman. Intinya semua orang itu punya tempatnya masing-masing, punya perannya masing-masing dan harus terlibat meskipun yang sedikit. Aku memperhatikan ya, gerakan itu nggak akan jadi kalau kita meminta semua orang seragam, semua harus punya pemahaman yang sama levelnya, dan semua harus 24 jam ngasih waktunya, enggak kan gitu. Kalau ada pedagang sayur yang cuma bisa ngasih waktunya sambil ngobrol dengan langganannya itu juga udah keren. Dan setauku sebetulnya hal ini tuh dipakai tapi untuk kepentingan politik ya. Jadi kalau lagi masa-masa pilpres atau pilkada, tiba-tiba tukang ojek, supir taksi, supir angkot itu ngajak kita ngobrol tentang calon-calon, itu ada kemungkinan dia sebetulnya udah menjadi bagian calon tertentu. Itu terorkestrasi gitu, itu bukannya alamiah. Jadi dia bawa pesan. Dan saya pernah dengar juga ada yang pakai tukang pijat kan, pijat tuh lama gitu ya. Pijat lama, ngobrol akrab. Nah kita bisa ngirim juga kalau kita punya kawan yang kerja di salon, kerja di tukang cukur, dia juga bisa membawa soal anti korupsi ke pelanggan-pelanggan yang hal yang sederhana aja yang dia pahami dan yang pelanggannya alami. Kalau ini dikerjakan terus-menerus, Indonesia cepat beres karena seperti kata Ali tadi, kita permisi kepada korupsi ya, dan kalau ada orang yang mulai mempersoalkan soal pungli dan akan bilang kamu lebay banget sih, cuma disuruh bayar 100.000 kok nggak mau, pelit, malah dibilang pelit gitu kan, bukan soal pelitnya tapi kan kita tahu itu korupsi. Iya, itu jadi agak susah juga kan, karena apa-apa yang dikerjain gitu kan, gue kasih contoh ya yang kemarin gitu. Jadi kita kan mau ngobrol tuh terkait dengan TWK ini, mencoba mendiskusikan soal TWK ini kan di salah satu titik di Bengkulu ini kan, namanya tuh ya ada satu tempat lah ya, gua bilang namanya nggak enak lah di sini kan, gitu kan. Di Badrika lah tempatnya itu, apalah waktu tutup kan, jam 3 sore itu tuh diiniin tuh, tiba-tiba gitu orang Badrika tuh bilang sama kita kan, maaf berdasarkan apa sih namanya itu permintaan dari warga di sekitar, kami mengurangi kegiatan di malam hari. Jadi rencana diskusi kawan-kawan itu tidak dapat kami izinkan untuk diselenggarakan di tempat kami. Dan itu tempat publik sebenarnya kan. Itu tuh kan kayak kafe itu kan. Dan itu jam 3 sore ya, jam 3 sore. Dan nggak berdosa juga orang itu ngomong sama kita kan. Jadi udah jam 3 sore mungkin mereka pikir kita bakalan berhenti kan. Ya udah kalau kita gagalkan nggak jadi lagi orang itu kan diskusinya kan. Gue bilang kan di Bengkulu ini ada hotel yang agak bagus atau paling populer lah kan, namanya Horizon gitu. Gue langsung bilang dengan anak-anak kan, wah kita bikin aja di Horizon sekalian, kok repot amat tempat yang kayak begitu aja masalah. Gue bilang gitu kan. Dicari Horizonnya juga penuh. Tuh gue bilang masih banyak tempat yang lain, cari dulu tempat yang lain. Dicari dapatlah di Adifa yang lu ada itu. Terus gue ujungnya ada nih cerita nih kan, beberapa teman-teman bilang kayaknya kemarin abang ini diskusinya pindah ke Adifa. Lah iyalah mas, gue bilang kalian pikir gue nggak sanggup ngerjain yang lebih besar dari tempat yang ini, yang pertama itu. Bukan itu masalahnya kan, tapi masalahnya adalah kami tidak mau ada proses diskusi itu yang orang-orang justru melihat ini sebuah hal yang ditutup-tutupi. Makanya kita bikin di tempat yang agak terbuka gitu, dimana kalau orang mau lihat itu bisa orang bisa datang.
Kalau kalian bikinnya di hotel, orang agak sulit untuk datang. Bukan kami nggak sanggup, ini diskusinya di hotel, ya mereka diam aja ketika gue bilang kayak gitu kan. Tapi gue mau bilang sebenarnya, upaya mendiskusikan TWK itu, mendiskusikan soal KPK itu, menjadi hal yang agak sensitif sekarang ini. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya melihat seperti yang kau bilang tadi, ini ada ada apa? Ada eh, kelompok yang berkelindan mengkonsolidasikan diri, karena kata konsolidasi juga dipakai bisa buat melakukan dalam tanda petik kejahatan kan. Kejahatan yang terorganisir itu bisa menang apa namanya itu dibandingkan dengan upaya perjuangan yang tidak terorganisir, kan bisa kayak begitu juga kan. Dan mereka sedang membuktikan itu gitu. Nah, kita selain yang lu bilang tadi, mungkin kita belum begitu terorganisir, ya kan? Belum satu suara. Seperti yang kau bilang, oke kita ke tempat teman-teman yang punya profesi yang berbeda, tapi gue pikir tetap perlu wadah. Nah, menurutmu kayak mana wadahnya yang terbaik? Ya, jadi setuju banget bahwa kita meskipun kita sudah berkoordinasi, kita sudah lumayan terorganisir, tapi sebetulnya masih banyak yang masih tercerai-berai ya. Dan kalau melihat KPK sudah dilumpuhkan, dan menurut mungkin KPK udah menjadi cicak dan menjadi buaya ya. Dia bukan cicak lagi, dia jadi buaya karena sudah dikendalikan dari dalam, dicaplok dari dalam oleh buaya, buayanya udah masuk ke dalam. Kita perlu perlawanan semesta. Gitu. Mungkin ada yang tanya, gitu, ngapain sih ngurusin KPK? Korupsi kan soal elit. Buktinya kerugiannya miliaran-miliaran atau triliunan, itu bukan uang kita, itu bukan urusan kita. Nah, di situ justru kita perlu ngasih tahu bahwa uangnya itu uang negara, betul. Tapi kalau bayangkan, kalau 1 miliar saja bisa kembali ke kita bisa mungkin gratis apa itu kalau di 20 itu 1 miliar. Atau 1 triliun itu kira-kira bisa menggratiskan apa itu? Kesehatan atau kuliah kali ya? Seluruh orang di Bengkulu. Nah, kita sekarang justru banyak orang mengalami kemiskinan, selain kemiskinan, dimiskinkan gitu ya, dan miskin, apalagi pas COVID, karena negara katanya nggak bisa ngasih uang makan kita, padahal kalau kita lihat korupsi bansos itu ngeri banget. Betul. Nah, jadi itu urusan kita semua. Jadi karena itu kenapa perlu perlawanan semesta ya, karena ini urusan kita. Ini karena kita soal dapur, soal perut, soal kesehatan, soal pendidikan, kita semua yang uangnya digarong oleh koruptor dan KPK yang membuat menangkap garong-garong yang mengambil uang rakyat itu justru dilemahkan. Tapi ini, dengan situasi KPK yang kayak sekarang, apa yang bisa kita harapkan? Udah masuk nih, yang kalau bahasa, gue pinjam bahasa lu ya, sudah dikendalikan oleh, udah jadi buaya kan? Karena para buayanya udah di situ kan? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau misalnya... Oke, iya. Ini memang menarik banget, ini babak baru ya. Kita justru harus, kita tidak, pertama, kalau posisinya kita tidak perlu lagi mendukung KPK yang sekarang, karena itu KPK-nya rezim gitu ya, KPK-nya buaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengamati, karena kemungkinan KPK sekarang akan berubah, dia akan menjadi, kemungkinan akan menjadi alat politik justru. Yang ketiga, kita harus terus mengangkat kasus korupsi di tempat kita, utamanya soal korupsi sumber daya alam, yang atau korupsi lain yang langsung menyangkut hajat hidup kita, supaya bisa terbandingkan gitu loh. Misalnya rakyat setiap tahun ngelaporin ada korupsi 100 izin tambak, izin HGU, ada 1000 pungli di kantor mana gitu. Nah, kita bandingkan sama penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, KPK, polisi yang akan menyentuh persoalan itu. Gitu. Dari sana kan kita akan bisa menambah kesadaran warga bahwa lembaga anti korupsi itu tidak bekerja untuk rakyat. Sebenarnya tahun depan itu yang bisa kita lakukan menurutku ya. Jadi menarik kalau misalnya kita bisa pasang orang-orang kan untuk mengamati di ruang-ruang yang basah. Ruang-ruang yang basah itu ada
Kalau di institusi itu kan ada kelompok-kelompok tuh, kelompok kering, kelompok basah. Kelompok kering itu buat orang-orang yang agak angel. Jadi orang-orang agak angel itu dipasang di tempat kering. Terus kita warga mahasiswa misalnya, organisasi gerakan masyarakat sipil gitu kan, atau kampus mungkin perlu dirubah kan. Jadi KKN-nya itu bagaimana dia melakukan proses pemantauan di institusi negara yang basah-basah, ya kan? Kampus menjadi hal yang penting menurutku. Kalau menurutmu gimana tuh? Betul banget, betul banget. Ide betul yang keren banget gitu. Bayangin kalau itu sebetulnya pernah dilakukan di Korea, tapi Hmm, oleh negara ya. Jadi Korea itu pernah hampir 0% kalau saya nggak salah ingat pada suatu tahun, karena mereka saling mengintai. Jadi hmm, pegawai negerinya gitu, itu mengintai pegawai negeri yang lain. Jadi kalau kita pakai konsep itu tapi dilakukan warga, warga akan mengintai. Kan selama ini kan kembali tuh hmm, kita diintai karena kita diretas, kita diintai. Ini artinya hmm, kita yang mengintai. Jadi kita ngeliatin nih, misalnya kantor lurah itu ngapain sih, ada nggak pungli, catet. hmm, Di lapas kalau menjenguk ada pungli nggak, catet, dikumpulin. Di kantor polisi kalau melaporin ada pungli nggak, catet. Di kantor RW, kantor kabupaten, kalau kita mau minta APU dikasih nggak. hmm. Kalau kita mau lulus sertifikat, terus bayangan saya akan mengerikan banget datanya kalau kita bisa setiap wilayah itu mencatat itu dan kemudian melaunching itu menunjukkan ya lembaga-lembaga negara itu nggak berfungsi sesungguhnya. Hmm. Jadi berfungsi untuk penyokong bukan penyokong rakyat. Ya, dan gue bilang yang paling bisa melakukan itu sekarang mahasiswa, ya kan? Kan ada KKN tuh, ya kan? Setuju, Ya, setuju. kalau kalau PKL gue agak pusing lah, agak ini lah, agak repot lah mikir. Tapi kalau KKN kayaknya menarik. Jadi ini buat teman-teman yang ada di YouTube mungkin ada mahasiswa juga, di banyak juga teman-temanku. Bukan dibilang teman-teman, umurnya jauh beda dari awak, dibilang nggak teman, ya ngobrolnya kayak teman kan dengan kawan-kawan mahasiswa ini kan. Nah, mungkin bisa juga kawan-kawan mahasiswa nanti mengusulkan kepada ke kampus. Ada beberapa kampus besar sebenarnya di Provinsi Bengkulu atau mungkin ya lewat BEM seluruh Indonesia. Kami mau KKN-nya itu di seluruh institusi negara, ya kan? Sekarang sudah tidak tepat KKN itu ke kampung yang kerjaannya bikin pagar, ya kan? Ke kampung itu yang kerjaannya main poli atau bikin siring, udah nggak tepat. Nah, sekarang ini yang Iya. mendesak itu adalah KKN di institusi negara. Tugasnya salah satunya melakukan memastikan bahwasanya seluruh mekanisme kenegaraan atau mekanisme administrasi bebas dari pungli. Kayaknya menarik tuh. Mungkin Iya, keren banget, keren banget tuh, keren banget. Di iya. kampus di Bengkulu ada berapa tuh? Dan satu angkatan ada berapa ribu tuh ya? Satu Ah, kampus. udah Itu udah jadi ribuan orang gitu kan ya? betul. Unip aja tuh ada Belum 17.000. berapa ribu? Yang di Universitas Bengkulu aja tuh mahasiswanya sekarang sekitar 17.000. Ya kan? Ngeri, Ya. ngeri. Jadi kalau ini kita harus membalik, memang kan dalam teori demokrasi yang mengawasi negara itu rakyat. Hmm. Kalau negara yang mengawasi rakyat itu bukan demokrasi lagi namanya. Ya. Karena itu kita harus mengawasi baiknya 17.000 satu kampus semua mengawasi, memata-matai, menginteli Hmm. pemerintah yang melakukan korupsi. Pas berberes di Indonesia itu. Ya. Gue dapat poinnya. Nah, gue sebenarnya bikin dialog ini gue mau lagi cari-cari ide, ya kan? Apa kira-kira yang paling progresif gitu yang bisa didiskusikan dengan kawan-kawan gitu kan terkait dengan berbagai isu. Salah satunya yang menurut pandangan gue yang paling progres atau yang paling gres yang harus dibahas itu adalah soal korupsi. Karena repot sekali ngurusin korupsi ini kan. Gue bisa dibilang nggak ditegur juga di mana-mana kan. Kalau berkomunikasi dengan kawan-kawan jadi sulit. Gue juga punya banyak kenalan ASN atau apa namanya tuh pegawai negeri sipil itu kan. Mereka selalu kalau ketemu sama gue itu kayak gini. Kalau dalam diskusi-diskusi formal kan, ya hati-hati itu ada Ali atau ada Pak Ali dibilang gitu kan. Nanti kalau kita agak kencang dikit nanti di demonya kita. Jadi awak ini mukawannya udah kayak muka demonstran aja dibilangnya kan. Gue bilang enggak lah Pak, kan beda lah ruangnya. Masa gue udah dibilang kayak begitu. Tetapi ide bagaimana sebenarnya gitu
membuat orang menjadi lebih berhati-hati itu penting. Dan gue sekali lagi gue bilang kekuatan itu yang sekarang muncul itu ada di kekuatan mahasiswa. Gue berani bilang kayak gitu. Bukan karena gue pernah jadi mahasiswa gitu, tetapi lebih bebas nilai kalau kawan-kawan mahasiswa melakukan itu dan mekanismenya ada, instrumennya ada. Nah, gue janji, gue habis ini akan coba ngobrol dengan teman-teman bagaimana misalnya urusan proses pemantauan terhadap aktivitas, terutama aktivitas yang berhubungan dengan urusan-urusan perizinan yang dalam tanda petik punya potensi yang sangat kuat gitu untuk adanya gratifikasi itu bisa kawan-kawan mahasiswa pantau. Ngapain juga demonstrasi, demonstrasi itu penting di jalanan gitu kan, tetapi melakukan pemantauan dan melakukan pendataan menemukan sesuatu yang berimplikasi kepada runtuhnya negara ini menjadi hal yang penting dilakukan. Buat kawan-kawan di YouTube, ini mungkin terakhir. Kita sudah diskusi sekitar 40 menit lah ya, masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi. Sekali lagi gue bilang, kita mungkin KPK yang sekarang ini tidak bisa lagi kita jadikan dijadikan sandaran. Terus kita mulai mendorong bagaimana gerakan masyarakat sipil untuk melakukan proses pemantauan dan melaporkannya. Entah kemana dia melaporkannya, ntar kita bisa pikirin. Tapi akan repot juga kalau petugas negara misalnya mendapatkan laporan setiap hari atau setiap minggu gitu tentang adanya indikasi-indikasi korupsi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan atau pengerukan sumber daya alam ini. Tapi yang lain yang perlu juga aku tanyakan kepada dirimu, kemarin itu kan gue dengar ada pernyataan dari Bang Nopel ya, dia akan mempertimbangkan permintaan dari Kapolri, ya kan, untuk menjadi ASN-nya di Kapolri. Pandanganmu gimana? Oke, pertama tentu saja kalau pendamping itu kan akan menghormati apa yang diambil oleh yang didampingi gitu ya, yang menjalani langsung itu tak. Tapi saya percaya ya dengan pertimbangannya Nopel bahwa apapun yang diambil itu pasti untuk kepentingan pemberantasan korupsi, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan sebetulnya yang ketiga, tawaran Kapolri ini kan direspon oleh orang-orang yang selama ini menyerang KPK secara negatif. Jadi kalau kita perhatikan tuh, orang-orang yang selama ini ikut menyerang KPK, KPK yang dulu gitu ya, KPK yang tidak, itu tiba-tiba ikut-ikutan menyerang narasi Kapolri itu. Kan ada Pemeo musuh itu kawan gitu ya. Artinya kalau dari yang ketiga ini, mereka nggak suka kalau Novel dan kawan-kawan kemudian mengambil tawaran Kapolri. Dan orang yang nggak suka itu adalah orang yang selama ini membelakang KPK. Nah kan ini konstelasi politiknya kita menjadi agak membaca itu. Di situ. Dan yang keempat, sebenarnya tawaran Kapolri ini itu sudah menunjukkan sebuah bentuk pemulihan kepada kawan-kawan ini. Karena selama ini stigmatisasi itu dibantah dengan mau merekrut mereka menjadi Polri. Polri kan organisasi yang sangat peduli dengan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi tentu saja rakyat tahu ya bahwa TWK itu alasan-alasan aja, karena misalnya ada orang-orang yang dulunya anggota Polri. Masa anggota Polri nggak setia pada negara, pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, nggak mungkin diterima kan di Polri itu standar itu. Iya, tapi kan Novel Baswedan kan dulunya juga dari Polri, terus ada beberapa orang tuh dulunya dari Polri, terus kan pasti ada pilihan lah ya. Pasti ada pertimbangan kuat kenapa misalnya mereka lebih memilih menjadi penyidik di KPK gitu daripada mempertahankan posisi mereka di Polri. Terus sekarang mereka mempertimbangkan lagi menerima tawaran dari Kapolri gitu. Untuk menjadi ASN-nya gitu kan. Walaupun ada beberapa alasan juga kan terkait dengan potensi kasus korupsi yang sekarang ini sangat berpeluang gitu untuk mereka awasi kan. Misalnya soal bansos, soal apa segala macam gitu. Tapi itu bukannya nanti akan membuat proses
ada stigma baru juga kan yang disampaikan. Ah, ini benar-benar kelompok cari makan ntar dibilang kayak gitu. Bekas Polri pindah ke KPK, terus sudah nggak dapat jatah di KPK, terus dipindahin ke Polri, gitu-gitu. Terus diterima lagi, gimana tuh? Ya, pasti tuduhan-tuduhan itu akan datang ya, dan Hmm. pasti orang-orang yang selama ini novel nggak ada bahan, dan novel dan kawan-kawan nggak ada bahan aja Hmm. diserang. Ya. Apalagi kalau ada hal seperti ini. Tapi pada satu ketika saya merenung ya, dan kemudian saya menemukan begini, kalau kita menjadi orang baik di jalur yang baik, itu sih itu memang hebat, tapi hebatnya masih hebat menengah ya. Hmm. Misalnya kita kita di dalam gereja berdoa, di dalam masjid berdoa, ya itu wajar. Hmm. Ya kan, meskipun memilih masuk ke tempat-tempat itu juga suatu pilihan yang bagus gitu ya, contohnya. Atau misalnya kita kerja di panti asuhan dan kita kemudian bekerja untuk anak-anak panti asuhan, itu hebat, itu baik. Tapi yang lebih hebat lagi adalah kalau demi tujuan tertentu yang kita anggap baik, kita rela menjadi seolah-olah terlihat jahat. Misalnya niat kita, misalnya niat itu seperti kita tunjukkan sama para pahlawan ya. Ada 10 umat, kita 10 umat yang seolah-olah menjadi pengkhianat, padahal dia cuma mau ngumpulin data gitu ya. Artinya yang mau saya katakan adalah resiko akan mendapat kritik atau terkait dari netizen, buzzer, influencer itu pasti sudah dihitung oleh mereka. Dan kalau mereka masih mengambil itu menunjukkan sebuah sikap begawat menurut saya ya. Karena saya tahu mereka bukan orang yang mencari kerja. Ya. Kalau cari kerja pasti orang mencari kekayaan, cari kerja udah lama lah mereka kaya, pasti banyak yang nawarin kerjaan, dan saya tahu mereka itu banyak ditawarin kerjaan juga gitu. Ya. Oleh masing-masing kerjaan untuk apa? Jadi ASN gitu. Iya. Baik, terima kasih atas waktumu. Gue udah nangkap beberapa hal gitu, dan ini kita streaming, tapi setelah streaming ini akan ada rekamannya, jadi kawan-kawan bisa lihat gitu kan. Nanti kalau ada komentar atau ada apa pertanyaan gitu kan, kawan-kawan bisa tujukan ke gue, ke Ali Akbar, atau nanti kalau ada pertanyaannya ke Aspinawati, bisa ditujukan ke dia. Kalau misalnya Aspinnya sibuk terus nggak bisa lihat YouTube-nya Kanopi Bertutur, ntar gue yang menyampaikan pertanyaan kawan-kawan ke Aspinawati, dan kalau dia nggak jawab ntar gue marahin. Karena kami satu umur, jadi enak gue marah-marah gitu kan. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Pina atas waktunya. Gue nangkap berapa hal, tapi yang paling penting tadi menurut gue adalah yang pertama, kalau KPK-nya berubah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, maka KPK yang sekarang adalah KPK yang sudah tidak bisa kita harapkan untuk menjadi garda depan dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Namanya mungkin bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi namanya mungkin jadi Komisi Peduli Korupsi. Ntar gue kena somasi ntar gue, ya kan? Nanti menyebut penyelamat ya, menyebut penyelamat. Gue mau. Dirimu ngomong huruf pertama, aku huruf kedua, ibu huruf ketiga. Iya, jadi mungkin KPK sudah tidak pantas lagi kita sebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi mungkin kita sebut sebagai Komisi Penyelamat Koruptor, gitu. Ya. Makasih kawan-kawan atas waktunya, makasih Spin. Sampai ketemu di ruang yang lain. Yo, bye.